Canon. Dan siapa yang bertanggung jawab? Viralnya Canon berawal dari postingan akun Instagram @rosayeon pada tanggal 22 Oktober 2021 yang merupakan adik kandung pemilik Kimo Resort di Pulau Panjang, Desa Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Dengan membuat cerita seakan-akan anjing bernama Canon adalah sosok yang cukup ramah dan secara tiba-tiba dirampas kebebasan dan kehidupannya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Singkil, dimasukkan ke dalam keranjang sempit yang dililit lakban, selanjutnya dibungkus ke dalam karung terpal dan diikat. Penyiksaan yang mengakibatkan kematian Canon begitu cepat. Sontak jagat maya, terutama para pecinta anjing dari berbagai penjuru maya, membuli petugas yang menjalankan tugasnya. Begitu juga media televisi dan koran nasional berhari-hari memberitakan dugaan penyiksaan Canon. Bahkan dari komunitas pecinta anjing telah membuat laporan pidana ke Polres Aceh Singkil. Bila melihat pada cuplikan video dihubungkan dengan penelusuran fakta melalui keterangan saksi-saksi, maka tidak berkesesuaian dengan postingan @rosayeon. Bahkan pemilik akun @rosayeon tidak berada di lokasi kejadian. Fakta penertiban. Penertiban yang dilakukan Satpol Pamong Praja Aceh Singkil dilandaskan pada perintah Gubernur Aceh pada tanggal 12 Februari 2019 perihal pelaksanaan wisata halal di seluruh Aceh dengan pelarangan memelihara anjing dan babi di lokasi wisata, pelarangan menjual dan melayani minuman keras, pelarangan prostitusi, dan tidak melanggar etika ketimuran. Selanjutnya juga melandaskan pada surat Bupati Aceh Singkil. Surat Camat Kecamatan Pulau Banyak juga telah dilayangkan kepada Kimo Resort secara berulang-ulang. Hingga pada tanggal 23 Oktober 2021, tim Satpol PP mendatangi Kimo Resort untuk menemui pemiliknya bernama Willy, didampingi 2 orang anggota kepolisian dan Kepala Mukim Pulau Banyak. Namun tidak bertemu karena Willy tidak berada di lokasi tersebut. Selanjutnya, petugas Satpol PP menghubungi Willy via telepon dan pada pokoknya Willy setuju bila petugas mengevakuasi Canon ke Singkil, dan sesampai di Singkil direncanakan akan dibawa Willy ke Brastagi. Pada saat petugas di lokasi Kimo Resort dijumpai Canon dalam posisi lehernya terikat. Petugas mencoba mempersempit pergerakan Canon dengan dibantu kayu, namun gagal. Bahkan tali pengikat Canon terputus dan mengejar petugas. Kemudian petugas meminta bantuan karyawan Kimo Resort bernama Rizka untuk memasukkan ke dalam keranjang bambu yang keranjang tersebut sudah tersedia di Kimo Resort. Rizka berhasil memasukkan Canon ke dalam keranjang. Selanjutnya keranjang dilapisi lakban dan setelah selesai Rizka mengatakan, "Sabar ya non, besok pulang Brastagi ya." Pada saat itu tidak hanya Canon yang dievakuasi, melainkan anjing betina pasangan Canon bernama Koko juga dievakuasi dengan penempatan keranjang yang terpisah. Pada hari itu juga, segera Canon dan Koko dibawa dengan speedboat untuk dititip ke kapal penyeberangan yang siang itu berangkat menuju Singkil dengan dikawal oleh 4 orang petugas. Selanjutnya sesampai di pelabuhan Singkil dibawa ke kantor Satpol PP yang berjarak cukup dekat dari pelabuhan, dan setibanya di kantor keranjang pun dibuka dan ditemui Canon telah mati dan Koko masih hidup. Kematian Canon telah didokumentasikan petugas dan selanjutnya dikubur di sekitar pekarangan kantor Satpol PP. Keesokannya Willy pun datang untuk menjemput Canon dan Koko, namun petugas menyampaikan Canon mati dalam perjalanan dan hanya Koko yang dibawa Willy ke Brastagi. Wewenang dan prosedur petugas. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada pasal 6 menyebutkan Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-justisial terhadap warga masyarakat
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas perda dan atau peraturan kepala daerah, serta menindak warga, masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Bahwa tindakan mengamankan dan atau mengevakuasi hewan berkeliaran yang mengganggu ketertiban masyarakat lazim dilakukan oleh petugas Satpol PP daerah manapun di Indonesia, dan peristiwa Canon petugas telah memberi peringatan kepada pemiliknya dalam interval waktu selama 2 tahun sejak 2019 dan telah meminta pemiliknya bernama Willy untuk mengevakuasi sendiri anjing-anjingnya hingga petugas datang ke lokasi dan meminta persetujuan Willy apakah dievakuasi sendiri atau dievakuasi oleh petugas. Namun Willy menyetujui petugas yang mengevakuasi Canon dan Koko ke Singkil. Dalam peristiwa ini tindakan petugas sudah sesuai prosedur dan disetujui pula oleh pemiliknya. Terkait teknis penindakan binatang peliharaan berkeliaran dalam rangka menjaga ketertiban masyarakat, tidak ditemukan ketentuan norma hukum secara teknis, semisal mengharuskan membawa dokter hewan, membius binatang tersebut, menyiapkan kandang khusus, memberikan asupan gizi dan vitamin yang cukup, atau memandikannya serta memberikan wangi-wangian. Dan perbuatan pemilik hewan tersebut sejak awal telah dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan kearifan lokal yang berlaku. Bahkan bila Willy mengindahkan himbauan pemerintahan Aceh yang disampaikan berulang-ulang itu, tentu insiden matinya Canon saat evakuasi bisa jadi dapat dihindari. Mengacu pada kanun atau Perda Aceh Singkil nomor 4 tahun 2003 tentang penertiban pemeliharaan hewan atau ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan daerah yang dilarang melepaskan hewan atau ternak dalam Kabupaten Aceh Singkil meliputi lokasi pariwisata. Selanjutnya pasal 3 menyebutkan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 dan ayat 2 tahun ini terhadap hewan atau ternak dimaksud akan ditangkap dan ditahan oleh petugas yang ditunjuk untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian pasal 4 ayat 2 menyebutkan segala akibat yang terjadi karena waktu penangkapan dibawa ke penampungan dan penahanan hewan atau ternak dimaksud menjadi tanggung jawab pemilik atau penanggung jawab hewan atau ternak sepanjang hal tersebut bukan karena kelalaian petugas. Bahwa pengertian penganiayaan hewan menurut ketentuan hukum dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada pasal 66 ayat 2 huruf C. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan. Dan yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan dengan memerlukan hewan secara tidak wajar dan atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut. Misalnya pencabutan kuku kucing. Bila dihubungkan ketentuan tersebut dengan peristiwa dievakuasi Canon dan Koko, maka dapat disimpulkan tidak terdapat tindakan penganiayaan terhadap Canon. Tindak pidana penganiayaan anjing. Apabila dilakukan penelusuran kasus penganiayaan anjing di Indonesia dalam peristiwa hukum yang konkret dapat dilihat pada putusan Pengadilan Negeri Gianyar Provinsi Bali dengan nomor register perkara 213-P.B/2019-PN yang diputus pada tanggal 27 Januari 2020. Dalam perkara tersebut terhadap terdakwa, majelis hakim menerapkan ketentuan pasal 302 ayat 2 KUHP pidana dengan unsur tindak pidananya. Barang siapa melakukan penganiayaan hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati,
Dalam perkara tersebut ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala anjing dengan besi pembuka pintu rolling hingga mengakibatkan anjing tersebut mati. Terhadap perbuatan terdakwa, majelis hakim memberikan vonis atau hukuman percobaan selama 6 bulan kepada terdakwa. Lantas, bagaimana jika anjing menggigit manusia sehingga menimbulkan luka, trauma cacat, dan mengakibatkan kerugian material? Kasus seperti ini dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register perkara 236-G/2014-PN MND yang diputus pada tanggal 14 April 2015 dalam perkara antara Angelin Sumendap penggugat PS Haryanto Christian tergugat. Dalam perkara ini, tergugat selaku pemilik anjing dihukum membayar kerugian penggugat akibat gigitan anjing. Tergugat dengan hukuman membayar ganti kerugian material. Namun demikian, Aceh berhak menerapkan kebijakan wisata halal dengan tanpa ada penganiayaan terhadap hewan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan.